Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang di pagi hari ini, mari kita lebih dahulu sarapan rohani untuk perjalanan iman kita sepanjang hari ini. Untuk itu, kita akan lebih dahulu berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena kasih karunia-Mu boleh menjadi bagian kami. Hingga pada pagi hari ini kami boleh memulihkan aktivitas kami untuk merenungkan sabda-Mu melalui renungan pagi. Kiranya roh pengertian dari surga melalui kuasa Roh Kudus-Mu boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, judul pelajaran kita pada pagi hari ini adalah penguasaan diri. Ada orang mengatakan demikian. Musuh terbesar dari seseorang adalah diri sendiri. Karena apa? Karena orang sulit untuk menguasai pikiran yang ada dalam dirinya. Entah itu cita-cita, entah itu apa, entah itu kemarahan, entah itu apa, itu adalah musuh yang terdapat, musuh yang terbesar dalam kehidupan seseorang. Itulah sebabnya pada pagi hari ini sebuah pekabaran bagi kita masing-masing. Kita baca dalam Amsal pasal 16 ayat 32. Amsal pasal 16 ayat 32. Di sana dikatakan, orang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Luar biasa saudara-saudara. Kalau tadi dikatakan musuh seorang itu adalah diri sendiri, sekarang orang firman Tuhan mengatakan, kalau seseorang bisa menguasai dirinya adalah melebihi orang yang merebut kota. Luar biasa saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita tahu bahwa penguasaan diri itu berlaku dalam semua bidang kehidupan manusia. Baik di dalam bisnis, dalam membangun perhubungan, dalam mengelola keuangan, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan penguasaan diri juga menjadi salah satu kunci kesuksesan dan kebahagiaan di dalam hidup itu. Sebaliknya, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, gara-gara tidak memiliki penguasaan diri, banyak orang terjerat dengan berbagai macam masalah dan penderitaan. Ada beberapa contoh tentang penguasaan diri di dalam Alkitab. Karena tidak adanya penguasaan diri dari Adam dan Hawa, akhirnya dia terjerumus ke dalam dosa oleh karena mereka menginginkan yaitu menjadi seperti Allah, yaitu dengan memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Karena tidak adanya penguasaan diri dalam hati Esau, maka
dia menukarkan hak kesulungannya dengan hanya sepiring semangkok kacang merah. Tentang Adam dan Hawa bisa kita baca dalam Kejadian pasal 16, pasal 3. Dan tentang Esau ini kita bisa baca dalam Kejadian pasal 25. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika Musa tidak bisa menguasai hatinya, ketika Musa tidak punya penguasaan diri dalam hatinya, maka dia yang seharusnya memasuki tanah Kanaan, namun dia terpaksa hanya melihat dari jauh karena kesalahan yang dilakukan oleh Musa. Karena apa? Karena kerewelan, karena tegar tengkuk, karena ketidakpuasan, karena ketidakbersyukuran dari bangsa Israel. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah di dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan, apakah kita bisa menguasai diri kita, menguasai hati kita? Di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Galatia 5 ayat 22 dan 23 dikatakan demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ayat 23 dikatakan kelemah lembutan, penguasaan diri. Saya ulangi, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentukan hal-hal tersebut. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mengetahui bahwa sebagai umat-umat Tuhan, kita perlu penguasaan diri. Kita dapat dari mana? Kita dapat dari berkuasanya Roh Kudus. Berkuasanya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya di dalam tadi saya baca dalam Galatia 5 ayat 22-23, penguasaan diri adalah suatu bagian dari buah roh. Artinya ketika kita merasakan, ketika kita mengalami penguasaan diri, itu bukan karena kuat kuasa kita, bukan karena kepintaran kita, namun karena Roh Tuhan, Roh Suci yang menguasai hati kita, sehingga dari penguasaan Roh Kudus di dalam hati kita timbul penguasaan diri, salah satu dari buah roh. Biarlah pada pagi hari ini, marilah kita memohon karunia Roh Kudus ini dalam kehidupan kita, agar kita mendapatkan penguasaan diri. Dan penguasaan diri ini adalah berlaku untuk dalam bidang apapun juga dalam kehidupan kita, segala aspek kehidupan kita, baik itu rohani, baik itu jasmani, sehingga kehidupan kita akan dipertambahkan iman kita dalam langkah-langkah kehidupan kita. Biarlah Roh Suci Tuhan boleh menguasai hati kita, sehingga kita boleh mendapatkan penguasaan diri dalam kehidupan kita. Selamat pagi, Tuhan memberkati.
Amin.